Iya, Terus, Rafli. ya, Suara saya masuk ya? masuk. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Assalamualaikum warahmatullahi Rafli dan sahabat SB1M. Wah, tadi sibuk ya di jalan ya? Ya, hari jalan biasalah. Bisnis. Bisnis Ya, biasa. Kita ya, maklumi lah ya. Itu kan bisnis ya, utama gitu ya. Core-nya gitu. ya, Nah, emang IG agak ini ya. Kalau invite tuh agak tadi saya lihat Rafli saya invite, terus unable to join. Di awal-awal emang agak susah join ya dibanding Zoom. Tapi ya, bagusnya kan ini video vertikal, sangat private ya. Jadi orang lain di follower ini bisa juga dengerin gitu ya. Nanti sebenarnya Rafli bisa download juga Rafli. Ada aplikasinya. Jadi download video ini, taruh di mana misalnya, gitu ya. Taruh di Instagram hmm, Rafli atau di repost, ya kan? Atau repost ya, di ya, repost bisa kan? Ya, oke, kita udah masuk ke pertama web marketing ya. Web marketing ya, one on one basic gitu ya. Terus minggu kemarin WordPress one on one. Sekarang kita masuk bagian agak sulit dikit secara teknis gitu ya. Jadi saya ulang lagi ya, ilmu digital marketing ini besar sekali Rafi. Terlalu gede gitu ya, terlalu besar. Keuntungannya apa sih? Mas Idam, digital marketing dibanding offline marketing? Yang pertama, kalau buat bisnis nggak perlu toko fisik gitu ya. Cukup online aja, orang udah percaya tuh, orang nggak bakal nyari-nyari. Kalau pembeli dari luar negeri ya, mereka nggak bakal nyari toko yang di Tangerang ngapain juga gitu. Mendingan langsung beli online gitu ya. Apalagi ya, betul. sifat orang Amerika yang nggak langsung WA berapa harganya sis gitu ya. Gimana sis kondisi barang itu kan sifat orang Indonesia gitu nanya ya di WA ya. Kita di WA penting, kalau di luar di sana Anda online langsung beli beli aja guys. Ya karena sangat boros gitu ya. Mereka nggak, jadi saya ada teman yang buka Shopify gitu, e-commerce, saya bantu, dan itu nggak perlu ada transaksi, nggak perlu ada komunikasi lewat WA, Facebook Messenger, atau mungkin Telegram gitu ya. Cukup beli-beli aja. Nah, bagaimana cara orang beli? Cara orang beli ya kita harus exposure kita luas dong. Kalau toko fisik kan enggak ya. Jadi kita harus tahu keberadaan kita tuh ada gitu. Kita eksis di online gitu ya. Kalau nggak eksis atau nggak promosi setiap hari atau posting setiap hari ya orang nggak bakal tahu gitu ya. Ini saya sedikit gambaran ya sebelum masuk ke materi teknis. Terus kayak ada suara angin di belakang deh. Itu di luar ya, Raffi? Ya, ada kipas angin sih. Ah, kipas angin. Matiin aja. Agak kencang suaranya sih. Kalau nggak pakai Ya, panas ya. ya, coba. Oke, Ah, gitu. Gitu ya. udah. Oke. Kenapa? Ini saya di luar loh, Rafli. Kenapa saya di luar? Oh, Kalau di dalam panas juga. Kalau pakai AC kan lumayan kan. Dengan saya di luar loh ini. Saya di luar ada tembok nih. ya. Di lantai 2 ini di luar jadi adem gitu. Oh, Adem. Saya sering di sini suasana, enak gitu. suasana lagi mendung sih pas sih, nggak terpanas ini. Pas ya. Iya, sekarang bagus Iya, ya. Sekarang nggak begitu. Kemarin-kemarin kan panas banget ya. Karena panas, menurut terik ya. prediksi sampai November nggak salah ya, ada anomali gitu ya. Panasnya terik banget ya. Bahkan di India sana kan ada yang meninggal kan. Udara panas ya. Kita juga panas Ya, banget ya. Istilahnya sumuk, sumuk. Nah, tadi ya, artinya itu keunggulan dari digital marketing dengan non-digital marketing gitu ya. Kita marketing ya, bukan sales ya. Bedain ya antara ya, marketing dan sales. Marketing yang pemasaran. Atau begini orang kadang salah kaprah, Rapli. Marketing harus sales, harus jualan. Enggak, sales lain lagi. Sales itu panjang ya. Jadi ada ilmunya ada, teorinya ada. Marketing, pemasaran. Departemen kan di perusahaan beda. Ada departemen marketing, ada departemen sales ya. Sales yang turun jalan-jalan kan. Misalnya jual ya, obat, betul. jual apa, dia nyamperin merchant-merchant gitu kan, nyamperin toko-toko, Pak mau beli nggak, ngerai Pak mau beli nggak, gitu. Itu diulang terus kan, Pak beli nggak Pak, produk sabun gitu ya, diulang-ulang terus gitu ya, sampai, itu sales kerjaannya, kalau marketing nggak, kalau Raffi sekarang Ya, marketing, salesnya udah ada lah ya, sales buah gitu ya, Raffi kan udah jago lah pengalaman sales buah, tapi marketing gimana? Kan tujuannya supaya jangkauannya lebih luas ya, exposure. Contoh gini, kita bandingin dengan non digital, misalnya gini,
cetak, saya kemarin pernah cerita nggak ya, cetak brosur gitu ya. Pernah cerita ya? Cetak brosur. Jadi kalau cetak brosur ke mana tempat fotokopi gitu ya, atau cetak kartu nama, tujuannya jualan ya, Rafli ya. Marketing ya. Iya. Gitu ya. Iya. Pernah nggak, Rafli berani nanya nggak ke tukang cetak brosur, misalnya nyetak 1.000, Pak, ini saya jamin closing nggak? Kata dia, pale lo gendut gitu. Atau nanya ke tukang cetak kartu nama, Pak, saya nyebar-nyebar ini jamin closing nggak? Mati lo gendut. Itu lain lagi. Harus funnelingnya beda lagi. Jadi ada funneling ya, sebelum kita beranjak ya, ada funneling yang namanya sales funnel. Tahu nggak? Pernah dengar nggak sales funnel? Pernah AIDA. dengar sih. Itu ilmu-ilmu yang tradisional yang sampai sekarang dipakai loh. Manajemen kah, pemasaran kah, apalagi operasional. AIDA, apa nggak Rafli? A-nya apa? A-nya attention, gitu ya. Ya. I-nya AIDA. I-nya ini, sorry, coba saya lupa ya. I-nya tuh interest, attention, I-nya interest, D-nya apa? Desire. A terakhir action. Attention apa? Rafli harus kasih perhatian dulu ke orang dong. Saya punya toko buah nih. Teriak-teriak gitu pakai ini ya. Teriak-teriak di pasar. Saya punya buah, saya punya toko buah. Bahkan sampai ke Tangerang Selatan. Saya punya buah. Ya, kasih attention dulu kan. Teriak-teriak Iya. dulu kan. Atau nyaman dua brosur. Ini kalau ini ya, kalau non digital ya. Terus setelah teriak-teriak, ini siapa sih orang teriak-teriak? Oh, ternyata ada toko buah tuh di Banjar ya. Sorry apa sih? Saya lupa mulu. Banjar. Olahraga. Balaraja, sorry, di Banjar. Iya. Balaraja ya. Di pasar Balaraja sana ada toko buah loh. Importir lagi ya. Setelah itu tertarik Raffi, interest. Interest, oh berminat. Oh, oke. Ada toko buah. Oke, kita samperin yuk. Itu belum tentu closing loh, Rafli. Kalau harga Rafli mahal gimana? Kalau Nggak mohon maaf, dibaca. kalau mohon maaf buah-buahnya busuk gimana misalnya gitu ya. Terus Ya. mohon maaf kalau misalnya orang jutek gimana? Kabur Rafli, belikan toko sebelah gitu ya. Apalagi kalau misalnya pas datang orang nggak ada gimana? Nggak jadi selling kan? Terus setelah interest, mereka desire setelah ketemu Rafli, misalnya Rafli ada, penampilannya oke, grooming oke, dia desire pengen gitu ya, pengen beli. Nah, pengen beli, giliran Rafli ngerayu nih, Pak, ini kalau beli sekilo dapat buah 2 gitu. Itu mesti ada lagi, ada copywritingnya digital gitu ya. Kalau beli diskon-diskon, nah kita ada testimoni nih Pak, testimoninya dulu yang beli buah Gubernur Banten nih Pak, orang makin keren. Di belakang ada foto Gubernur Banten Rafli di tokonya gitu. Itu kan testimoni Rafli. Gubernur Ya. Banten dikasih bingkai foto beli buah Rafli 1 ton misalnya kan. Wah itu testimoni loh. Orang berbondong-bondong Rafli kalau ada testimoni di belakang, apalagi para tokoh nasional atau key opinion leader KOL ya. Itu testimoni penting kan gitu ya. Terus setelah desire apa? Action, baru beli Rafli. Panjang kan? Attention, interest, desire, action. Nah, untuk digitalnya ya, sama persis ya. AIDA, cuma namanya awareness. Pernah dengar awareness nggak? Awareness Sebenarnya terhadap merek. awareness ini ya, penyadaran ya. Awareness Ya. terhadap pemakaian masker. Berhasil nggak? Berhasil kan masker? Sekarang Iya. orang, Rafli tiba-tiba mau keluar, pasti nggak enak pakai masker ya. Benar nggak? Enak. Gitu ya. Karena apa? Karena hampir setiap orang promo masker. Bukan promo, setiap orang, masker penting loh selama 2 tahun loh. Jadi butuh waktu 2 tahun supaya orang mau beli. Ya. Tapi kan bisa cepat juga ya. Jadi butuh waktu 2 tahun atau setahun lah ya, setahun COVID ya. Sekarang kan saya pikir setahun COVID, orang udah sadar. Butuh 1 tahun, orang sadar bahwa masker itu penting. Gitu kan? Kalau pakai masker misalnya kita bisa kena COVID atau kita bisa nyebarin COVID. Orang kalau nyebarin bodoh ya, yang penting kita nggak kena gitu, sampai keluarga nggak kena gitu. Bodoh amat kalau bisa dipeperin gitu kan, diludahin. Ada yang jahat loh, Rafli. Jadi diludahin di tangga jalan di mall gitu kan, jahat kan, kita megang tangga mall. Udah itu ngusap hidung lagi. Kena COVID, minimal Omikron. Omikron yang gampang sembuh ya, kalau bukan yang Delta kemarin. Nah, itu kan salah satu program awareness ya. Awareness apa lagi yang berhasil, Rafli? Kira-kira yang berhasil apa? Ingat ini tabung gas melon 3 kilo? Tabung gas melon. 3 kilo, yang 3 kilo, tabung gas, namanya juga tabung gas melon kan, 3 kilo. Dulu kan dari minyak tanah kan, ingat nggak? Semua orang dipaksa. Ya kan, itu kerjaannya Pak Presiden Wapres Yusuf Kala itu. Semua orang dipaksa untuk pakai gas melon gitu ya. Wow, bikin gas melon itu lebih murah, aman. Akhirnya berhasil kan?
Apalagi penyadaran. KB dulu, Rafli belum lahir kali ya, KB. Zaman saya dulu, zaman Soeharto, KB. KB berhasil, Rafli, program KB-nya. Karena informasinya, propagandanya terus-terusan. Itu bagus, propaganda asal positif ya, propaganda berhasil gitu ya. Bagaimana Hitler disukai. Mohon maaf nih, saya ngomong Hitler. Ayo, gimana? Propagandanya kemana-mana kan. Satu rakyatnya se-Jerman suka sama Hitler. Itu propaganda kan. Salah satu Ya. program penyadaran. Jadi bagaimana kita manfaatkan istilah-istilah propaganda, awareness, penyadaran itu melalui untuk bisnis kita ya, bukan hal yang lain, bukan politik ya. Kita ngomongin bisnis ya, Raffi ya, sahabatnya. Ya. Nah, setelah awareness, ada interest. Namanya interest. Sama ya, tadi interest tertarik. Oh, tertarik beli ini. Baru tertarik loh, beli. Baru nanya-nanya loh. Belum mau beli loh. Ini berapa harganya? Kalau kita harga terlalu mahal, ya kabur. Kalau duitnya banyak, misalnya dia kebelet, ya beli juga. Ya, ada gitu kan. Iya. Contoh kebelet apa? Contoh orang yang pasti beli di buah mana? Ayo, saya mau tanya. Contoh orang yang pasti beli buah di mana? Ayo, mau tanya saya. Saya pasti beli buah. Di rumah sakit. Toko di rumah sakit. Di rumah sakit. Ya. Pasti beli buah. Gini, saya bingung nih. Saya buah apa ya? Yang paling aman tuh buah-buah, Rafli. Buah roti nggak aman di rumah sakit. Karena bisa aja nih nggak bisa nelen gitu ya. Paling aman beli buah jeruk atau apel. Toko buah di pinggir rumah sakit laku, Rafli. Tes deh. Nggak mungkin Iya. orang nggak beli. Dalam sehari pasti ada penjualan, Rafli. Nah, itu artinya udah Iya. tepat kan? Ya. Iya. Rafli sudah tepat tempatnya di pasar. Orang kan nyari buah pasti di pasar, nggak mungkin nyari ya, di mana, di toko elektrik kan, pasti di pasar gitu kan. Tapi pasar terlalu luas kan. Artinya orang kadang mikir juga, Rafli, saya di pasar ada buah nggak ya? Saya nanya juga loh, Rafli, kadang-kadang. Pasar saya sedikit buah. Jadi orang nanya-nanya, pasar ada buah nggak ya? Terus saya datang nggak ada buah, saya udah parkir, udah bayar parkir, udah capek-capek, waktu saya habis jam sana, nggak ada jual buah di pasar, Rafli. Yang pasti ada jual buah di mana? Khusus pasar buah, pasti kan? Iya. Apa namanya Total Segar itu pasti buah sih kan? Ya, yang pinggir-pinggir yang gede-gede itu ya. Di mall nggak, di mall itu ada buah juga loh. Kalau di supermarket pasti ada. Ada. Di Indomaret belum tentu ada buah loh. Cek coba. Nggak kan? Ada. Cuma nggak Kadang ada, lengkap. kadang nggak. Kadang Iya. ada, kadang nggak. Saya pernah Indomaret yang biasa ya, bukan Indomaret yang gede. Apa namanya? Kalau Alfa Midi mungkin ada ya, yang gede ya. Kalau Alfamart nggak ada, Midi pasti ada. Karena kan itu sedikit setengah hypermarket lah ya kira-kira ya. Bukan convenience store yang kecil. Alfamart saya bilang kemarin ada buah, sekarang nggak ada buah. Jadi kadang-kadang ada. Jadi saya bingung juga, saya beli buah di mana Rafli nih? Di pasar belum. Akhirnya saya langsung ke Total Segar. Kalau lebih aman lagi langsung ke rumah sakit, Rafli. Saya yakin ada jual buah di pinggir jalan ya, pasti ada buah. Itu ya, itu sasaran orang interest. Terus apa decision? Orang langsung mutusin, Rafli. Mutusin beli gitu ya. Mutusin beli, dan terakhir ada action. Dan ini saya jelasin dulu ya sebelum kita beranjak ini. Dari awareness apa aja nih komponen-komponen awareness? Misalnya kalau digital ya, ada content marketing di sana, ada social media, posting setiap hari orang supaya sadar bahwa oh Rafli ternyata punya toko nih, oh Rafli ternyata pemapar digital marketing. Terus ada paid advertisement, ada iklan berbayar, ada SEO, kita ngomongin SEO ya, terus ada public relation. Public relation itu ngomong di radio, di TV, atau ngomong di tempat public release ya, melalui wartawan segala macam ya, atau teriak-teriak tengah jalan gitu ya, itu public relation. Interest apa? Setelah itu mesti ada landing page. Kita orang nyebar-nyebar, ada nggak webnya? Kalau nggak ada, kabur orang. Ngapain gue nggak ada web, nggak percaya orang kan? Gitu ya. Rafli punya web, percaya bahwa Rafli serius. Gitu kan? Dibanding misalnya orang jualan Rafli, tiba-tiba dia nggak ada web, dia cuma ngasih link nggak jelas lah gitu. Wah, saya malah takut, Rafli. Jangan-jangan saya nanti ini underground site, jadi menuju ke hacking gitu. Banyak loh kena hacker gara-gara site-nya nggak jelas. Ini kan jelas, hostingnya jelas. Kalau Rafli, Anda situs hack ya? Tuh jangan salahin hostingnya aja gitu yang jualan. Karena Rafli dilindungi hosting loh. Hosting bertanggung jawab, Rafli. Hosting itu di perusahaan gede, mereka dilapisi beberapa keamanan-keamanan nih, dilapis-lapis. Jadi tenang aja, yang penting bayar nanti per tahun 1 juta sekian gitu ya. Setahun lagi, Rafli ya. Terus apa lagi? Pakai free tools. Nah, kalau misalnya produk fisik itu tester gitu ya. Rafli pernah ngasih tester nggak buah ke orang? Pak, coba dulu Pak buahnya. Pernah. Nah, itu di tahap kedua tuh, interest. Supaya orang mau tertarik kan, interest. Ya. Orang ngeliat buah nih,
Ini buah apa Rafli? Ini jeruk Mandarin. Ini apa? Apel apa? California. Terus pepaya. Pepaya California ada nggak? Ada ya? Ada ya? Pepaya California, pepaya Mandarin. Terus kurma mana? Kurma California, kurma Arab, kurma Turki, kurma Madinah. Nah, kasih tes dong. Supaya orang mau interest. Jangan didiemin aja gitu. Akhirnya nggak jadi beli orang. Oke lah, misalnya dia terdesak gitu ya. Dia mau ke rumah sakit bawa buah, pasti beli. Kalau dia nggak terdesak, asal nanya-nanya aja gimana. Ya. Rafli kasih tes, free tools, atau studi kasus, atau retargeting. Artinya kita orang misalnya dari awareness udah kelempar, dikasih lagi WA berikutnya, dikasih lagi email berikutnya supaya orang balik lagi gitu, balik ke webinar Rafli. Nah, ketiga decision, orang mulai mutusin. Gimana orang bisa langsung mutusin beli ke Rafli? Saya mau tanya, kalau apanya bagian apa aja, apa namanya, media-media apa aja yang diperlukan Rafli? Tadi kan udah masuk tadi SEO di atas, public relation, awareness, terus ada interest, kasih tester, kasih free tools, kasih studi kasus, ya, retargeting, kasih e-books gratis. Nah, decision Rafli, di sini kasih free consultation kalau digital ya. Terus ada trust sign. Trust sign dari mana? Dari tadi ada di belakangnya ada foto ini Gubernur Banten. Orang percaya kan, oh ternyata Gubernur Banten beli buah di toko Rafli. Nah itu orang bisa mutusin beli loh Rafli. Gara-gara Rafli punya testimoni di belakang ada foto gitu ya. Saya yakin gitu ya. Terus atau Rafli ditulis sana, ini buah ini apa namanya punya ada sertifikasi halal nggak? Nggak ya? Nggak Masih ada. nggak? Nggak ya? Ada mungkin Nggak ada. misalnya ya, ada udah di Ya. label sertifikasi halal oleh negara Indonesia dan negara Amerika. Orang lebih percaya lagi Rafli ya. Terus apa lagi? Kasih demo, kasih lagi promosi. Nah, kasih promosi mulai. Rafli mulai main promosi nih. Promosinya apa? Beli 1 kilo, bonus 2 jeruk. Ya. Beli 2 kilo, beli 10 kilo, bonus 1 kilo. Ya. Mau nggak Rafli gitu? Bonus-bonus gitu. Saya pikir nggak rugi ya. Karena kan ada margin kan di sana ya. 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 Tujuannya apa? Tujuan kita kasih bonus harus orang balik lagi kan? Ya. Kalau orang nggak kasih bonus, atau gini, ada nggak usah gitu lah Rafli. Penjual bubur deh, bubur ayam. Saya suka bubur ayam di rumah saya lewat. Tahu nggak? Pak, ada toples Pak. Buat apa? Kerupuk. Kerupuk kasih toples. Bubur ayam cuma sepiring. Bonus kan? Artinya saya bakal manggil lagi tuh bubur ayam. Karena saya suka, oh ternyata bubur ayam ini kasih bonus, bukan bonus. Kerupuknya toples juga sih. Jadi dia ada kerugian-kerugian di kerupuk yang bisa ditutup oleh biaya bubur, Rafli. Ya? Ya. Bubur berapa? 1.000. Modal 500. Dijual 10.000. Modal 5.000. Kerupuk berapa? 2.000. Untungnya 3.000, Rafli. Masih ada untung kan? Ya, Ya. dibanding kita nggak ngasih kerupuk lebih gitu ya. Artinya Rafli ada margin kan, mungkin 30% keuntungan ya, atau mungkin 50 nggak mungkin ya Rafli ya. Ada margin ya. Ya. Antara 30 sampai berapa Rafli? 10% mungkin ya. Kalau mau kasih promo pasti Rafli kurangin 5% dari kerugian, dari mana? Dari margin gitu ya. Dari mana? Dari istilahnya revenue gitu ya, bukan omset ya, revenue. Profit dari omset. Terus terakhir baru action. Actionnya apa? Orang kasih supaya reaction itu kasih review, terus kasih sini payment sistemnya ada nggak gitu ya. Ini bayarnya pakai apa gitu? Bayarnya pakai cash on delivery atau pakai gesek kartu kredit atau pakai GoPay bisa nggak Rafli? Tempat Rafli scan GoPay gitu. Belum punya ya, Shopee Pay Belum. gitu. Nah, Belum. itu menarik ya, tapi kan tergantung kebutuhan kan. Bisnis traffic nggak perlu-perlu amat ya. Dibanding Ya. misalnya kopi yang orang setiap sehari bisa 100 gelas kan. Dia GoPay cek gitu. Kalau Rafli kan paling pembeliannya sehari berapa, cuman kan Rafli main volume kan. Beli 2 Ya. kilo. Yang beli juga pedagang juga ya Rafli ya. Pedagang, Gitu ada ya. pedagang juga. Iya. Makanya main volume kan Lagi. Rafli. Iya. Jadi beda, Rafli main volume bukan main retail kan. Bukan retail kan. Artinya main istilahnya supplier pedagang gede gitu ya. Supply Jadi pedagang kecil. yang kecil. Tapi kan Ya. pasti ada dalam sehari ada 10 orang yang rutin kan. Gitu kan. Iya, ada. Bisa Nah, jadi. itu enak kayak gitu. Karena kan Rafli kan importir beda ya. Kita kan di sini ngomongin retail ya, bukannya Rafli ya, retail tapi nyaris sama ya. Kalau retail mah gas terus terakhir action tadi ya, jadi awareness, interest ada. Oke. Sebenarnya banyak ya, setelah itu banyak pengembangan dari vendor lain yang perihal sales funneling. Oke, kita masuk aja ke bagian ini ya, ke bagian apa namanya? SEO analysis. Mengapa ini paling penting Rafli ya? Mengapa saya bilang paling penting? Karena ini paling yang umurnya yang paling tua, Rafli, ilmu paling tua. Ya.
Jadi tahun 90 itu awal ya, saya lagi masa kuliah itu, 90 awal itu belum ada namanya sosmed nggak begitu rame. Facebook belum ada. Dulu Belum. Friendster, terus apa lagi ya, macam-macam. MySpace, saya punya Ya, akun dulu, Yahoo. MySpace. Yahoo, emailnya pakai Yahoo, terus Yahoo Messenger, ya, karena hilang kan, Yahoo Messenger ya. Ya. WA mungkin kalau ada yang baru hilang juga Rafli. Jadi hati-hati ya, itu bakal bisa tumbang, cepat tumbang ya. Terus ya macam-macam ya. Dan web itu umurnya lebih lama Rafli, bahkan tahun 80-an ya. Dan ilmunya itu bertahan terus. Makanya cuma agak susah ya, agak susah, sulit ya. Sulit tapi bertahan terus. Kan enak dibanding kita belajar Instagram, tiba-tiba ada Instagram Reels ya. Yang carousel udah orang nggak mau lihat lagi kan. Foto satu single udah orang udah males nge-like-nya Rafli. Orang mau carousel kan, yang foto sampai 10 ya. Atau orang mau Reels. Atau seperti IG Live ini bagus loh. Karena real orangnya ada ya. Betul. Ternyata bukan robot nih akun ini. Ternyata Rafli bukan robot, saya bukan robot, real. Orangnya ada, jelas mukanya jelas tuh kan. Ya, orang suka sekarang IG Live, IG Reels. Besok nggak tahu lagi gitu. Saya nggak tahu apa lagi perubahannya gitu ya. Di Twitter gitu. Di Twitter ada yang namanya bisa live juga ya, cuman audio gitu ya. Terus Facebook fanpage perubahannya cepat sekali Rafli. Terus kemarin saya dapat notifikasi dari IG, pokoknya perubahan tuh banyak ya, sering ya. Karena apa? Persaingannya begitu ketat di sosmed Rafli ya. Saingan IG mungkin ada, Facebook apalagi. Makanya Google itu dan Rafli, saya ngelihat kemarin ya, pemakai Google itu nyaris seluruh dunia loh. Dulu ada IE kan, Internet Explorer ya, ada Iya, Mozilla ya, Firefox, Mozilla Firefox ya. apalagi Iya. ada yang dari Apple apa namanya? Ada Safari. Safari. Safari bukan? Nggak Ya. ada Opera. Opera ada kan? Opera Dulu ya, Opera. Opera, Safari dari Apple ya, Mac ya, terus ada IE dari Microsoft, ada Mozilla Firefox, orang jarang pakai, dulu saya sering pakai, sekarang Google. Sekarang saya ngeliat petanya, semua pakai Google Raffi. Saking muasainya, karena Google terlalu besar ya, jadi kita harusnya kalau besar kita manfaatin dong. Ya melalui web ini ya, ini ilmu Google semua gitu. Dari kita posting satu, kita bisa kemana-mana. Bisa masuk ke, jadi back to back link gitu ya. Ngelink bisa ngelink ke Instagram, ngelink bisa ke Twitter, ke LinkedIn juga, kemana lagi ke YouTube juga, ya sama-sama Google ya. Oke, kita beranjak ke ini ya. Rafli masih apa nggak kemarin saya ceritanya ada berapa analisis Rafli? Itu mesti apa loh Rafli? Saya yakin ketika Rafli apal ya, saya yakin kalau tekun yang karena Rafli kan punya bisnis inti ya, saya pikir ya agak susah juga ya, bisnis inti kan buah kan, buah kan Iya, perlu kehadiran orang Rafli ya, kan iya, nggak mungkin iya, Rafli resiko. emang Rafli beli robot nggak untuk ngelain orang nggak kan, Enggak. beli robot ngelain orang bisa ngomong nganter pakai drone belum kan, Belum. orang mesen di pasar di Balaraja itu pasar apa gitu di pinggir Balaraja, Rafli pesen dong nganter pakai drone belum kan. Belum. Nah, belum gitu. Akhirnya perlu kehadiran Rafli kan. Perlu ada Ya. orang ya, misalnya. Kalau Ya. delivery perlu ngomong kan, kehadiran Rafli Hmm. bahkan orang tua juga perlu hadir ya. Mungkin sekarang orang tua Ya. udah enggak ya. Mungkin Rafli sebagai Masih. penerus. Oh, masih. Masih. Oh ya, Rafli anak pertama apa anak berapa? Tunggal, Pak. Oh, tunggal. Oh, tunggal. Sulung ya? Ya. Oke. Oh, berarti tumbuhan banget ya. Jadi cocok ya. Jadi harus gini Rafli harus ilmunya tuh kemana-mana gitu ya. Jadi ilmu digitalnya ada, manajemennya ada, lengkap lah ya. Jadi saya guide terus lah ya selama Rafli langganan ini. Saya nggak masalah kayak gini ya. Terus saya yakin Rafli kalau hafal kan Rafli ya. Masih hafal nggak kemarin? Ada berapa analisis? Ayo di WordPress. Masih hafal Rafli? Aduh, Jadi ada dua ya. lupa. Ya. Ada dua ya. Ada SEO analisis ya. SEO singkatan tahu? Singkatan SEO apa? Search engine optimization. Yes, optimization ya. Search engine optimization artinya optimisasi pada mesin telusur ya, gitu ya. Jadi kita optimize. Jadi nggak hanya buat web top tinggal, enggak gitu. Jadi harus dioptimize. Caranya bagaimana? Posting artikel setiap hari secara rutin gitu ya. Kalau bolong sehari aja nanti bermasalah gitu ya. Dan tentunya kita nggak salah posting kan, perlu ada analisis di awal gitu ya. Kira-kira postingnya artikelnya bagaimana gitu. Kira-kira di riset dulu gitu kata kunci mana kira-kira dicari orang. Yang kedua apa? Analisis apa nggak? Jadi kayak SEO. Dari SEO dari sisi robot ya, Google. Kedua dari sisi manusia namanya apa? Masih ingat nggak?
dari sisi manusia, readability, analisis, gitu ya. Jadi dalam bahasa Indonesia, analisa SEO, satu lagi analisa keterbacaan, gitu ya. Bacaan. Jadi, jadi sorry, jadi bagaimana analisa dari sisi robotnya, robot perlu crawling gitu ya, dan dari orang manusia yang ngelihat web Rafli, dulu hanya SEO Rafli, sekarang enggak, sekarang zamannya apa namanya, dari sisi humanity-nya harus ada gitu ya. Jadi nggak hanya kira robot dulu nggak saya main robot banget tuh, main bot gitu ya. Oh, apakah robot berhasil? Sekarang nggak berhasil, di ban. Karena Google tuh maunya apa? Dari sisi humannya ada dong. Orang bisa berlama-lama di web Rafli, orang bisa beli klik itu sih manusia kan. Robot nggak bisa. Makanya sekarang ada apa? Ada CAPTCHA kan? Anda Captcha. robot, itu kan? Misalnya Ya, username, password. Ya, Enggak, ya. itu tujuannya apa? Itu kan baru-baru ini kan, tujuannya apa? Supaya Anda nggak didetek sebagai robot, ya? Ya, Nah, kan artinya robot apa? itu kan. Iya, cek. Anda tulis angka kan, huruf besar, huruf kecil, 4, L baru bisa masuk gitu kan. Selain username, password, cek CAPTCHA itu kan, CAPTCHA ya. Karena dicoret-coret. Tujuan dicoret-coret apa? Supaya kalau robot nggak bisa ngelihat kan, nggak bisa scan. Kan? Makanya dicoret-coret gitu kan. Ini huruf gede, huruf kecil sih. Gitu ya. Itu penting ya. Apa namanya dari sisi coba diulang dari sisi analisa SEO, satu lagi analisa keterbacaan gitu ya. Keterbacaan. Nah, sekarang kita bahas, saya yakin kalau Rafli ini paham ini, wah, Rafli udah bisa saya tinggal ini. Tapi enggak lah. Tapi kan kita kan kolaborasi ya, kita silaturahim, enggak apakah saya tinggal gitu ya. Karena saya juga suka kayak gini, suka maparin orang, saya suka ngasih pencerahan ke orang ya. Ketika saya ngasih pencerahan ke Rafli, saya belajar loh Rafli, serius. Saya belajar. Mengingatkan Jadi juga. iya, jadi seorang pemapar itu jangan terlalu sombong, jago gitu. Enggak, jujur saya belajar loh. Saya belajar dari Rafli. Oh, ternyata Rafli begini ya. Akhirnya saya punya ide lain, Rafli, punya inovasi lain. Gara-gara saya belajar dari Rafli. Saya harus belajar dari yang lebih muda ya, sampai yang paling tua. Saya belajarin dari umurnya SD, Bang. Karena saya kan di lembaga perlindungan anak Indonesia ya, kasih itu punya. Saya main sama anak-anak gitu ya. Saya belajar dari anak-anak yang umur 6 tahun ke atas, 6 tahun gitu ya. 6 tahun sampai saya belajar sama umur yang 80 tahun ke atas gitu. Saya harus belajar terus, jadi jangan terlalu sombong. Raffi juga gitu nanti ya. Iya, Jangan sampai betul Pak. ngasih pengetahuan itu ke semua orang gitu ya. Jangan kita terlalu jumawa, mentang-mentang punya ilmu ya bagiin itu. Ada apa namanya pahala yang nggak bakal hilang apa kita almarhum. Ilmu bermanfaat. Ilmu banget. Amal ya, Iya. apa sedekah Ya, ya. amal. Anak soleh ya. Anak soleh ya, bukan anak doang ya. Iya. Anak Ya, soleh. ya. Anak soleh. Anak soleh yang mendoakan orang tua. Betul. Jadi asal sholat aja, tapi orang tua dicuekin. Doa yang bagus itu doa supaya orang tua kita tuh masuk surga. Itu doa bagus loh. Jadi coba ya, mohon maaf ya bagi non muslim ya, kita yang udah muslim ya. Coba setiap berdoa itu bisa dalam sujud terakhir ya, atau selesai sholat. Doa pertama itu orang tua itu, ayah ibu itu supaya rezeki berlimpah, sehat walafiat dan masukkan surga Firdaus. Itu doa paling bagus, Rafli. Selipin terus, Rafli. Gitu kan? Nah, itu doa yang bukan doa, maksudnya pahala yang nggak hilang kan? Ilmu saya ini, insya Allah saya dapat rahmat dari Allah, insya Allah gitu ya. Kan tergantung Allah. Suka-suka Allah, enak aja loh dapat ya. Mentang-mentang ngasih ilmu ini dapat pahala, enggak juga gitu ya. Tergantung rahmat kan. Ada kisah misalnya gini, misalnya ada, pernah dengar nggak seorang Yahudi cewek gitu ngasih anjing yang kausan, itu populer deh. Pernah dengar nggak? Ada anjing kausan. Belum. Ada anjing kausan, dia orang Yahudi gitu ya, ada anjing kausan ya, zaman Yahudi. Nah, dia masuk surga tuh, Rafli. Pada orang Yahudi. Yahudi dulu ya, gitu ya. Langit sama bumi dekat banget zaman-zaman dulu kan. Sekarang langit terlalu jauh, doa kita mesti panjang. Oke, kita ya. Masih hafal nggak, Rafli? Bagian-bagian dari analisa SEO atau SEO analisis. Ada berapa? 14 ya. 14 sebenarnya banyak, Rafli ya. Cuman ini kan kita menggunakan yang free. Yang free cukup bagus. Ada yang berbayar, ya banyak sekali yang dianalisa. Berbayar semakin bagus. Tapi kan ya Anda perlu amat lah ya. Karena kan cukup saya paparin aja. Jadi ada 14 ya. Pertama, outbound links. Apalin deh? Outbound links.
Tautan Link. eksternal. Link keluar. Tautan eksternal. Link keluar contohnya apa? Rafli buat kata-kata, coba deh, jangan terlalu sombong. Kita mau perihal manajemen misalnya nih, kasih link keluar. Pernah nggak lihat di detik.com atau kompas.com ada artikel baca juga ini, benar nggak? Baca juga Iya. ke link yang lain gitu ya. Benar. Iya. Nah, itu salah satu Betul. outbound link. Atau dibaca juga ke link luar gitu ya. Kadang itu baca juga. Nah, itu sebenarnya tautan internal ya. Itu penting, link penting. Karena apa? Namanya internet virtue, kebajikan. Kita nggak bisa posting-posting aja, jebret, polos. Enggak. Macam-macam kita harus kasih orang virtue, gitu, kebajikan. Namanya pertama, outbound links, tautan eksternal. Kedua, internal links, tautan internal. Tadi kan, baca juga, baca juga, baca juga. Jadi ketika Google itu scrolling, mereka di link lagi tuh artikel yang sebelumnya, Rafli. Iya. Jadi baca juga artikel sebelumnya kan. Misalnya ada Iya. sekarang berita apa yang heboh. Mohon maaf, berita misalnya anak-anaknya dari Gubernur Jawa Barat kan hilang kan di sungai kan. Dengar nggak? Iya, ini lagi trending topik. Nah, trending topik itu ya, yang main trending kita bicara sedikit. Kadang di berita itu ada baca juga. Baca juganya apa? Perihal sungai apa sih namanya? Sungai di Swiss ya. Sungai Nah, Swiss. orang Iya. kan ngeliat sungai di Swiss. Orang nggak klik kan di situ kan. Iya. Atau baca juga perihal Gunung Alpen di Swiss. Ya, ini penting gitu ya. Jadi ada dalam satu artikel itu mesti ada baca juga kemana. Itu namanya ayat 3 apa, Rafli? Pertama, outbound links. Tautan eksternal. Biasanya ke Wikipedia ya. Gitu ya. Iya. Atau Wikipedia. bisa ke web kita yang lain. Kalau kita punya web 2 gitu ya. Biar nanti webnya bisa kebagian juga. Kebagian rezeki gitu. Maksud gitu, Rafli. Jangan sampai yang web A doang, web B juga biar rezeki. Walaupun dia nggak aktif gitu ya. Kedua, internal links. Tautan ketiga apa? Ketiga, key phrase in introduction. Frasa kunci pada pendahuluan. Frasa kunci itu kata kunci, Rafli. Contohnya apa? Rafli mau menyasar jual buah apa yang favorit, Rafli? Biar saya sebut. Yang favorit apa? Favorit. Buah naga lah gitu ya, misalnya. Buah naga ya. Ya. Buah naga bisa ya, misalnya. juga. Kan buah naga jarang naga. ya. Kalau jeruk kan banyak ya. Buah naga jarang sekali ya. Iya. Jual buah naga Balaraja ya, tadi ya. Ya. Jual buah naga di Balaraja. Rafli mau menyasar itu namanya frasa kunci, key phrase, diingat ya. Rafli mau menyasar jual buah naga, gitu ya. Balaraja, artinya Rafli mau menyasar yang di Balaraja aja, itu namanya frasa kunci ya. Dalam satu kalimat, bisa aja kita buat buah naga atau buah. Hati-hati, kalau hanya buah, saingannya banyak. Berani nggak? Buah. Saingannya Wikipedia, situs WHO, situs WHO sebutin buah kan, buah, jangan buah aja. Ada buah naga, masih banyak saingannya. Buah naga di China, banyak lagi. Buah naga di Malaysia. Nah coba, buah naga Balaraja. Nah saingan Rafli sedikit. Berapa sih yang jual di Balaraja? Saya mau tahu. Seperti Rafli, bukan pedagang pasar ya. Ada berapa seperti Rafli importir? Ini kita ngomongin ini ya, saingan ya. Ada apa? Ada berapa? Apa? Ada nggak lima penjual seperti Rafli di Balaraja? Kan nggak banyak kan? Rafli kan importir kan? Ya, maksudnya penjual retail Pak, gimana Pak? Nggak, Rafli kan sebagai penjual besar kan? Bukannya pedagang pasar. Penyuplai. Nah, ada nggak seperti Rafli ini, ada nggak sekitar 10 orang di Balaraja? 10 warung? Ada berapa? Ya, tahu nggak? Pesaingnya itu. Pesaingnya. 2, 3? Nyampe sih. Ada 2 sih. Taruhlah 2 lah ya. Kan Balaraja kan nggak kota-kota besar banget kan ya. Dibanding Jakarta kan ya beda lah Jakarta gitu. Atau Bandung terlalu besar lah. Nah, artinya apa? Rafli hanya punya saingan 2. Nah, itu namanya frasa kunci. Jadi penting ya, semakin kita mempersempit target, semakin closingnya semakin cepat, Rafli. Benar nggak? Logiknya masuk nggak? Ya. Dibanding Rafli gini aja, jual buah naga. Saingan Rafli berapa? 34 provinsi. Saingannya. Udah itu ada berapa kabupaten? Ada berapa desa? Ada berapa kelurahan? Desa berapa? Desa itu kalau nggak salah ada 83.000 sekian. Saingan Rafli mau gitu, 83.000 sekian. Dalam satu desa ada berapa penjual? Taruhlah 1 gitu. Taruhlah 2. 83.000 kali 2 berapa Rafli? Saingan terlalu berat. Artinya Rafli bisa naik halaman 1 Google,
kira-kira 10 tahun lagi, Rafli. Nah, dengan teknik ini, Rafli, kita bisa dengan cepat gitu ya, dengan cepat kita menuju ke halaman 1. Kita marketing bukan ngomongin sales ya, bukan closing ya. Ya. Kita ngomongin bagaimana Rafli bisa menduduki di halaman 1 Google, gitu ya. Ya, betul. Otomatis kira-kira kalau ada di halaman 1 Google ada closing nggak? Saya mau tanya. Kira-kira ada nggak? Ada dong. Iya, orang tuh malas Ada. ngeliat ke halaman 2. Ada anekdot dari digital marketer dunia, kalau mau lihat mayat hidup, lihat di halaman 2 Google. Di halaman 2 Google itu mayat hidup semua gitu. Artinya webnya nggak berharga, gitu kan. Makanya kita harus nempatin web kita di halaman 1. Saya jarang ke halaman 2. Paling saya cari kata kunci lain, Rafli. Jual buah naga, cari ngapain saya ke halaman 2? Halaman 2 udah lambat gitu ya, udah males ngelihatnya lagi gitu kan. Banyak tuh. Dalam satu halaman ada berapa baris? Kira-kira 10 gitu ya. Ya. Nah, bagaimana web Rafli bisa muncul di halaman 1? Mau di baris pertama, 2, 3, terserah gitu. Yang penting itu bertahan terus ya. Kalau bertahan terus, ada tingkat konversinya 10% berhasil. Kan lumayan kan, 10% kan? Ya. Ya, jadi penting ya, ini marketing ya, bukan sales ya, bukan closing. Closing hal lain ya. Rafli harus ada testimoni, harus ada proof, ya, social proof, harus ada punya skill. Rafli maparin digital marketing berani nggak sekarang? Harus ada proof kan. Kalau maparin manajemen oke lah, Rafli kuliah di sana gitu kan ya. Atau perihal operasional saya pikir ya Rafli bisa pasti ya. Walaupun masih tingkat 1 saya pikir bisa lah, ilmu udah ada kan. Ya. Udah baca textbook setebal gini kan. Gitu kan. Jadi kalau ngomong di depan orang tuh enggak udah kabur orang. Jadi ngomong kayak saya lancar gitu kan. Artinya ilmu saya ada kan gitu. Kalau saya nggak lancar, saya ngomong manajemen ya nggak lancar-lancar juga gitu. Rafli lebih jago ya kalau ngomong manajemen ya. Karena Rafli kan baca terus, kalau saya cenderung marketing gitu ya. Marketing dan IT. Kalau IT saya lancar. Karena background saya IT dan saya kerja saya 26 tahun IT. Saya lancar IT ya. Terus apa lagi? Tadi pertama ya, outbound links, tautan eksternal. Di apa Rafli? Outbound links paling gampang tuh. Link tautan, link keluar, link ke dalam, link keluar, link ke dalam. Paham kan? Artinya dalam satu web, Rafli harus pikir, pikir secara logik, ternyata harus ada tautan keluar, dan link ke dalam. Apalin dulu. 2 itu aja delapannya. Ketiga tadi, harus ada kata kunci pada pendahuluan. Kalau buat paper kan, dia ada pendahuluan kan? Ada pendahuluan, ada baris pertama atau paragraf pertama. Nah, itu penting, di paragraf pertama harus ada kata kunci tadi, jual buah naga di Balaraja. Supaya orang tahu, dan Google supaya tahu, ternyata jangan sampai ngomong di judulnya jual buah naga di Balaraja, ternyata di paragraf pertama nggak ada kata itu, Rafli. Google langsung kabur. Atau Google, ini nggak penting. Gitu ya. Nggak penting kalau masalah Google, karena nggak disebutin di paragraf pertama. Jadi sebutin supaya Google tahu. Jadi tujuannya supaya Google tahu atau orang tahu bahwa Rafli isinya nanti setelah itu di paragraf 2-3 bahwa benar-benar buah naga gitu kan. Penting ya. Jadi misalnya Rafli buat penulisan ilmiah perihal misalnya manajemen strategik. Kira-kira judul manajemen strategik buah misalnya gitu kan. Kira-kira di paragraf pertama pakai kata itu lagi nggak untuk dijelasin? Manajemen strategi buah adalah gitu kan? Masih ya? Supaya orang apa? Supaya kesan pertamanya ada, Rafli gitu. Jangan judulnya doang, kesan pertamanya ada dong, ditaruh di paragraf pertama. Ini ngerti ya? Mas? Ini ya. Oke, nomor 4 masih panjang nih sampai 14. Nomor 4 itu key phrase length, panjang frasa kunci. Nah, panjang yang tadi jual buah naga di Balaraja itu boleh juga, jual buah naga boleh, cuma saingan banyak. Buah naga tok saingannya Wikipedia. Jual buah naga Balaraja saingan cuma 2. 2 bukan berarti langsung closing ya. Kan Google perlu crawling kan, perlu tahu web Rafli mengenai apa sih. Google perlu belajar dulu Rafli. Strukturnya bagaimana sih webnya? Ada nggak testimoni di sana? Nggak bisa besok langsung closing, tapi bisa juga ya. Saya ada tanganin web. Saya posting hari ini, besok closing ada. Ada. Jadi suka-suka Google Rafli. Gitu. Enak kayak gitu ya. Sekarang Rafli saya mau tanya. Rafli pilihin toko deh, toko buahnya ke tempat saya. Kira-kira langsung laku nggak? Orang kan tanya. Ini siapa sih orang kok tiba-tiba penjual baru, gitu kan? Iya. Ya. Anda dari mana, Mas Rafli? Saya Balaraja baru pindah ke Jakarta nih, di tempatnya Mas Idam deket nih. Gitu. Orang nggak langsung percaya sama Rafli karena orang baru di pasar dekat rumah saya, gitu. Oh gitu ya. Buahnya jauh banget ya, datang dari Balaraja, pasti mahal, pasti ngomong gitu kan? Gitu. Mendingan saya beli tempat sana. Ya akhirnya Rafli harus penawaran, kasih awareness dulu, gitu kan? Karena Rafli di tempat baru.
Gitu ya. Iya. Iya. Ada nggak? Saya misalnya jual, kira-kira saya bukan penjual pisang goreng, tiba-tiba saya jual pisang goreng di depan rumah. Kira-kira saya laku nggak langsung? Enggak juga. Enggak Orang juga. nanya, ini perasaan Idam kemarin IT kok jadi jual pisang goreng ya, gitu. Orang mikir dulu kan, gitu kan. Setelah itu ada awareness, penyadaran, ada attention-nya, terus ada interest, ada desire, setelah itu action itu pembelian. Nah, kita beranjak ke nomor 5, sebaran atau kepadatan frasa kunci, key press density. Jadi kata kunci itu roughly untuk 1000 kata harus disebar. Ya, jual buah naga di Balaraja di paragraf pertama, jual buah naga Balaraja di paragraf ke-10, jual buah naga di Balaraja di paragraf terakhir. Ilmu ini roughly, ternyata ini ilmu membuat tesis loh. Saya nggak? Ilmu membuat tesis, nanti skripsi kan, ada tesis, disertasi, D3, S3 ya. Iya. Saya Iya. pernah dalam satu pemaparan dengan seorang doktor di universitas di Masjid Raya di DKI, di mana di Cengkareng sana ya, tahu nggak? Masjid DKI, Masjid Raya DKI, Masjid Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pernah dengar nggak? Belum pernah Jakarta Barat, dengar. Jakarta Barat terkenal Belum. itu, Masjid DKI. Hmm. Saya maparin ke mahasiswa, ternyata ilmu tesis ilmu Google loh. Nyari sama, Rafli. Jadi sama, harus ada kata kunci di awal. Jadi penting ya, Rafli sambil menyelam sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Rafli belajar ini sekaligus Rafli nanti persiapan skripsi. Karena ini ilmu-ilmu skripsi loh, Rafli. Teratur gitu kan. Ada kata kunci, ada sebarannya gitu ya. Terus oke, kita lanjut ya. Terus ada kepadatan yang tadi keenam apa? Key press in meta description. Frasa kunci dalam deskripsi meta. Ngerti ini nggak meta description? Ketika Rafli browsing web, ketika Rafli nyari sesuatu di web, kan ada tiga baris kan, gitu ya. Ada judulnya. Pernah nggak perhatiin dalam satu halaman Google itu hanya 3 baris kan, satu web 3 baris gitu ya. Tujuannya untuk mempersingkat kan, supaya karena kalau penuhan ke satu artikel penuh kan orang di halaman satu Google cuma Rafli doang, nggak mungkin kan, rugi lah Google gitu. Jadi ditampilin 10 web, tapi hanya 3 baris kata, tiga kalimat dalam 3 baris ya. Nah itu namanya meta description atau snippet gitu ya, penting ya. Jadi meta description itu gunanya supaya orang mau ngeklik. Saya mau tanya ke Rafli, ketika Rafli browsing di web, Rafli mau ketik yang mana? Ketik yang ada tanda bintang-bintangnya banyak, ketik yang ada gambarnya bagus, ketik yang ada tulisan diskon 10% atau yang biasa-biasa aja. Pasti cari yang menarik kan? Ya, cari menaik tulisan diskon. Nah, itu namanya meta description namanya. Meta description namanya di web di meta description. Kalau di itu namanya snippet, itu penting. 3 baris awal penting. Jadi bagaimana kesan pertama orang ketika langsung melihat zret, diskon, saya klik ini deh. Gitu. Dibanding Rafli webnya gini, jual buah naga hubungi selesai. Orang nggak bakal klik Rafli. Orang bakal klik, jual buah naga beli 1 kilo dapat 2 kilo, misalnya gitu. Atau Anda bisa jadi reseller. Orang langsung klik, jual diskon 50% berlaku sampai besok. Wah, buru-buruan Rafli, 50% loh, setengah harga loh. Langsung datang, coba Rafli sekarang tes di toko Rafli, diskon 75%. Badai ini nggak berburu nggak? Berburu ya gitu ya. Iya. Itu ya rugi, pastinya rugi ya. Ada mungkin event-event. Mungkin Rafli ada event-event tertentu ketika orang mau gunanya untuk memperbanyak customer ya. Tapi ya sayangnya Rafli bukan retail kan, besar ya. Jadi kan ada retail kan ke bawah banget ya. Kalau retail itu bagusnya kita kasih diskon di saat-saat tertentu, seasonal, misalnya sebelum puasa. Karena orang pasti buang duitnya banyak, Rafli. Mungkin sebelum lebaran. Buang-buang duit kan, uang THR kan, gitu ya. Diskon 75%, langsung rebutan, Rafli. Aku ludes. Ludes kan ada keuntungan juga kan. 70% berapa lah, kita paling untung-untungnya 10% lah, gitu kan ya. Kita kan ada margin kira-kira 30% dari ini kan, dari harga barang ya. Dari HPH itu kan, KPP, sorry. Dari HPP itu kita hitung itu kan supaya nggak harganya pas-pas dengan harga produksi. Pastinya dinaikin dikit kan, sekitar 30% gitu ya, atau sekitar paling besar 40% ya. Terus lanjut ya. Kita lanjut ke key press
Ini panjang ya, panjang ilmunya. Udah jam 2 nih, Raffi. Menarik ya, menarik ya, Raffi. Ini ilmu loh. Ilmu yang Ya. ilmu yang ada di kampus loh. Jadi di kampus-kampus luar negeri buka namanya digital marketing. Ada loh, Rafli nggak usah bayar kampus luar negeri. Ya gratis sama saya gitu, digital marketing. Sama ilmunya. Cek deh. Apa yang saya omongin nyaris sama dengan yang kursus. Ada loh. Bahkan jadi program studi loh di luar negeri. Di Indonesia belum ada ya. Fakultas. Ada beberapa. Ada. Fakultas apa? Iya. UI kalau saya lihat. Itu S2 itu. Ya, S2 ya, S2 oke lah, karena kan spesifik kan. Kalau S1-nya ada nggak? Ya. Jangan nggak ada gitu ya. Nggak ada. S2 oke lah. S2 ngambil apa? Misalnya ngambil mesin learning, terus ngambil digital marketing, mungkin ada ya, mungkin ya, saya nggak tahu ya. Ya. Nah ini ilmu ini mahal, gitu ya. Dan saya sering bagi-bagiin ya. Oke, terus ketujuh kita cepat aja ya. Kita lanjut lagi minggu depannya karena ilmu ini kelamaan bosan juga Rafli ya. Karena pendengarnya bosan juga kan gitu. Iya. Kita yang penting itu Rafli kita konsisten gitu. Jangan terlalu lama terus minggu depan enggak gitu kan. Repot kan? Yang kita konsisten, teratur, hanya waktu sejam kurang gitu. Itu lebih bagus ya dibanding kita nggak konsisten gitu kan. Iya. Terus keenam saya cepat aja. Ketujuh meta description length. Artinya panjang dari deskripsi meta. Jadi panjangnya diatur tuh, nggak bisa sepanjang-panjang nanti dipotong sama Google. Kalau nggak salah 3 baris kepotong gitu ya. Terus ke-8 frasa kunci yang sudah digunakan previously use key press, artinya jangan kita gunakan yang tadi ya, jual buah naga balaraja. Satu lagi buat jual buah naga balaraja top. Nah, tambah satu kata ya, jual buah naga balaraja enak. Tambah jangan sama gitu ya. Jadi dalam satu di artikel kedua, ketiga, keempat harus beda ya kata kuncinya. Itu penting ya. Boleh sama, nanti Google bingung. Ini Anda mau yang mana nih 81 nih? Ada 2 judul yang sama, Google akhirnya yang satu dilempar. Rafli nggak tahu mana yang bagus kan, dilempar. Sayang dong ketika Rafli yang dimasukin nama satu Google yang isinya nggak bagus, ya Rafli rugi kan. Makanya penting kata kunci itu harus beda-beda dalam satu artikel gitu ya. Jadi nggak boleh tubrukan. Gitu. Terus nomor berapa? 9 ya, sampai 14 ya. Key press in subheading. Frasa kunci pada subjudul. Jadi pentingnya dalam sebuah skripsi kan ada subjudul ya. Gitu ya. Iya, ada. Dari heading ya, H1, judulnya apa, judul gedenya, terus ada subheading, ada bab 1, bab 11, 12 gitu ya. Dari 1-1 ada 111, 1-2 ada 121, 122, 123 gitu ya. Itu namanya subheading, itu penting. Kata kunci itu harus disebarin di sana Rafli. Biar orang tahu, oh ternyata Rafli masih konsisten ngomongin jual buah naga. Jangan sampai hanya di paragraf pertama aja. Tadi kan gitu kan. Juga ada di subjudul, tapi jangan terlalu banyak ya gitu ya. Terus biar orang nggak bingung. Terus nomor 10, atribut ALT pada gambar. Image atribut ini perihal gambar. Di gambar itu harus ada kata kunci itu juga. Di gambar pernah lihat nggak? Pernah nge-rename gambar nggak? Kita kalau moto kan paling dapat apa? IMG 0345 gitu kan hasilnya kan, foto ya. Kita rename, kita ganti nama fotonya itu jual buah naga balaraja. Penting biar gue tahu, oh ternyata foto ini untuk jual buah naga balaraja, paham ya gitu ya. Itu namanya image ALT attributes. Terus ke-11 text length, panjang artikel. Penting ya, panjang artikel 1000 kata lebih bagus ya. Itu tingkat titik sweet spotnya itu 1000 kata ya. 300 boleh, bahkan 1 baris boleh juga. Tapi dari sisi readability analysis nggak bagus. Suka nggak Rafli ngelihat web foto 1 paragraf selesai gitu. Apaan nih gitu. Kita mesti jelasin dong. Perihal buah naga, saya jual buah naga apa sih gitu, jelasin ya. Terus buah naga manfaatnya apa sih? Ternyata bisa nyembuhin kanker. Terus belinya bisa di mana? Buah naga tumbuh di mana sih? Jelasin dong secara ini ya, secara detail gitu ya. Makanya perlu 1000 kata, jangan sampai foto jual buah naga. Ya, orang males kan. Selesai tinggal gitu. Enggak gitu ya. Kayak orang jualan ngomongnya panjang kan. Saya jual buah naga. Nggak ada yang beli. Halo, saya jual buah naga harga sekian. Nah, itu kan enak kan ngomongnya. Testimoni sudah dibeli oleh Gubernur Banten bla 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 gitu. Itu loh lebih enak ngomong. Lebih enak orang masuk, orang lebih interest kan. Tadi kan ada awareness,
ada interest. Bagaimana orang bisa interest terhadap produknya Rafli, bagaimana orang nanti bisa decision-nya ada, ya, desire-nya ada, sampai ke action ya, terjadi pembelian. Terus ke-12 ya, dua lagi, key phrase in title, frasa kunci pada judul yang tadi ya, ini terakhirnya. Jadi judul itu ya, judul tadi jual buah naga balaraja, artinya mengandung kata kunci yang dicari orang. Jual buah naga ada yang cari nggak? Ada ya. Ketik deh, jual buah naga, pasti ada yang nyari ya, nggak mungkin nggak ada. Atau tapi kalau jual buah Mars, ya nggak ada yang nyari. Emang ada buah di Mars, enggak kan? Terus 13 panjang judul SEO title with. Nah, gitu ya penting ya. Ketika ini sama ya yang tadi ya, panjang itu jual buah naga. Jadi kalau terlalu panjang juga nggak bagus, terlalu pendek juga kita saingannya banyak. Jadi di tengah-tengah gitu ya. Jadi penting gitu ya. Jadi panjangnya ada gitu. Panjang judulnya kira-kira yang bagus tuh ada. Pastinya dianalisa oleh SEO analisis. Terakhir 14 ya, ada 15. Key phrase in Slack. Frasa kunci dalam tautan. Jadi gini misalnya rafliazhar.com/ jual strip buah, strip naga, strip balaraja. Itu penting gitu ya. Itu sama nanti sebenarnya dalam web itu otomatis gitu ya. Itu penting, jangan sampai dirubah. Kalau dirubah nanti berpengaruh terhadap botnya Google atau robotnya Google. Terakhir ya, images, gambar. Nah, penting images gitu ya. Images itu kalau nggak ada gambar kesan kan nggak enak kan. Jadi penting buat robot ya. Jadi buat Google ketika crawling lihat ini artikel kok gak ada gambar sih, nggak penting buat saya, kata Google. Ya udahlah, halaman 10 deh, nggak penting kenapa? Jadi harus ada gambar dulu gitu. Penting ya, minimal gambar satu, artikel minimal 300, ya. Terus kalau bisa ada YouTube channel sana, ada link di embed gitu ya, di copy linknya, terus di embed ada YouTube keluar gitu ya. Oke, gitu dulu ya. Ada berapa Rafli? Ada 15 ya. Apa ini ya? Terakhir Rafli, kira-kira yang hafal apa? Penting loh ini Rafli. Iya. Karena buat skripsi juga Rafli. Kira-kira yang apa dari 15 tadi? Gambar, gampang, images. Ya, apalagi? Gampang kan, diingat ya. Tautan keluar. Outbound link. Tautan ke dalam. Ya, tautan ke dalam, inbound link. Paling gampang panjang artikel, gampang dihafal. Text length. Ya, jadi paling gampang dihafal panjang artikel, paling tautan keluar ke dalam, gambar gitu ya. Paling gampang dihafal. Apalagi yang gampang? Yang paling gampang mungkin ya, ada 15 ya. Ada key phrase in introduction, paling gampang tuh. Jadi kata kunci, frasa kunci, key phrase atau disebut frasa kunci pada pendahuluan, paling gampang disebut tuh. Kata kunci pada subjudul, kan? Gampang ya. Jadi kata kunci pada pendahuluan, kata kunci pada subjudul ya. Terus sebaran kata kunci dan seterusnya dan seterusnya. Oke, itu Rafli ya. Sampai minggu depan ya. Minggu depan kita bahas secara detail ya untuk ini. Ini penting ya. Ini penting ya, sahabat ya Rafli. Penting banget, harus dihafal. Saya sendiri saya ngapalin ini loh. Akhirnya karena saya bukan hafalin, karena saya ngerjain terus web setiap hari ya. Akhirnya saya hafal sendiri. Penting ya. Ketika kita menguasai ini ilmu jadul dan sampai sekarang dipakai ya. Ya, sahabat ya Rafli ya. Jadi mesti hafal, dan ini gunanya juga kita ketika kita membuat artikel biasa di web orang, atau artikel untuk skripsi, atau untuk disertasi, atau untuk apa namanya S2, S3 gitu ya. Oke, sekian Rafli ya. Oke, kita selalu ya. Rafli, kita akhiri ya. Kita lanjut lagi minggu depan, mudah-mudahan nanti sebelumnya, mohon maaf saya nggak nyebutin harinya, saya lupa gitu ya. Nanti hari Senin, Selasa saya sebutin hari apa gitu. Atau mungkin besok saya juga sebutin kira-kira hari apa gitu ya. Oke, itu dulu ya Rafli ya. Sampai ketemu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.